Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 16 Juli. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Betapa banyak kita sebagai manusia membutuhkan petunjuk. Waktu yang paling baik untuk memohon petunjuk kepada Allah adalah pada awal hari itu, dan tempat yang terbaik untuk melakukan itu adalah di mezbah keluarga. Setan tahu hal ini. Dia melakukan yang terbaik dengan menyibukkan kita pada waktu kebaktian keluarga. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan tinggal bersama-sama adalah suatu pepatah yang benar. Dan tahukah kamu apa yang terjadi pada keluarga yang tidak berdoa bersama? Kamu akan mendapatkan jawabannya dalam ayat 25. Anak-anak, McMahon menceritakan sebuah kisah dalam The Good Leader yang menggambarkan dengan tepat kebutuhan kita akan petunjuk Allah. Albert yang berusia 15 tahun tinggal di sebuah perumahan kecil di Newfoundland di dekat Samudra Pasifik. Pada suatu pagi, dia telah mempersiapkan perahunya untuk pergi memancing di tempat yang agak jauh. Ikan-ikan pada hari itu suka memangsa umpannya, sehingga dalam beberapa jam dia sangat sibuk menarik ikan kod ke dalam perahunya. Kemudian dia melihat sekilas dari arah datangnya angin, kabut yang tebal menghampirinya. Itu terjadi hanya beberapa menit sebelum dia diselimuti kabut. Dia hanya dapat melihat haluan kapal dan sekitarnya terlihat sama. Kemudian dia menyadari bahwa dia sendirian berada di tengah samudra. Dia merasa ketakutan. Dia membutuhkan kompas agar dapat membantu dia menemukan jalan pulang ke rumah. Tapi kompasnya tak ada dalam kantongnya. Dia lupa membawanya. Jangan lupa membawa kompasmu, ibunya selalu mengingatkan. Tak seorang pun boleh bekerja di laut tanpa kompas. Tentu dia bermaksud membawanya. Tak seorang pun dengan senang meninggalkan kompasnya di rumah. Tapi saat ini keinginan saja tidak cukup. Dia sendirian dan tanpa kompas yang sangat dia butuhkan. Dia menurunkan jangkarnya, lalu duduk menunggu, berharap agar tidak datang badai sebelum kabut itu pergi. Itu bisa jadi perlu waktu 2 jam atau 10 jam atau lebih lama lagi. Dia teringat cerita tentang nelayan yang terjebak dalam kabut dan tidak pernah pulang ke rumah. Dia sangat membutuhkan petunjuk agar dapat pulang ke rumah sekarang. Ibunya akan melihat kabut itu dan akan berdoa. Albert pun berdoa. Dia punya banyak waktu untuk berdoa dan berdoa. Kemudian dia berdoa lagi, dan apa yang terlihat? Apakah benar yang terjadi? Sekarang dia dapat melihat haluan lebih jelas, dan kabut itu sedang terangkat. Akhirnya dia dapat melihat garis pantai. Hari masih siang. Dia kayuh dan kayuh perahunya, dan akhirnya selamat sebelum malam tiba. Sejak saat itu,
dia tidak pernah lagi ketinggalan kompasnya. Yang pertama kali disediakan sebelum berangkat memancing adalah kompas. Dan sebelum mendorong perahunya ke laut, dia periksa lagi apakah ada kompas dalam kantongnya. Anak-anak, keinginan yang baik tidaklah cukup. Pastikan kamu menyerahkan segenap jalanmu kepada Tuhan dan mendapatkan petunjuk setiap pagi. Mungkin akan berbahaya jika kamu menunda keputusanmu hingga besok. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.